Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Halo, selamat pagi Solid. Apa kabar Anda di weekend kali ini? Audrey Joanna menemani dalam Smart Community. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali. Kalau Anda aktif bermedia sosial gitu ya, khususnya Instagram, mungkin sudah familiar dengan hashtag gara-gara Instagram. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama sosok-sosok di balik @gara-gara_IG ya. Dan pada pagi hari ini sudah hadir Mas Boy. Halo, selamat pagi Mas Boy. Selamat pagi, Audrey. Dan juga Mas Bobby, hai. Halo, selamat pagi. Halo, kali ini kita akan sharing banyak banget karena gara-gara Instagram ini melahirkan banyak komunitas di daerah seperti itu. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu mungkin sama Mas Boy. Kalau kita bicara tentang gara-gara Instagram, Mas Boy bisa dikatakan sebagai apa sih? Sebenarnya perkenalan dulu ya, nama saya Boy. Boy bisa dipanggil Mas Boy atau Om Boy kadang-kadang teman-teman di Instagram. Kalau Instagramnya @boy_lagi. Jadi kalau Smart Listener mau ngecek silahkan aja di situ, dicek seperti apa. Saya sendiri di sini sebagai bisa dibilang foundernya @gara-gara_ig. Terus dulu juga yang bikin hashtag gara-gara Instagram. Akhirnya sampai sekarang banyak yang pakai dan teman-teman sekarang taunya GGI ya. GGI. Oke, berarti founder gitu ya. Founder. Yang mungkin melahirkan. Dan udah sempat dapat dapat julukan jadi Bapak Instagram Indonesia. Bapak Instagram Indonesia. Okay. Bapak-bapak banget kan? Tapi jiwanya tetap muda ya, listeners ya. Oke, kalau Mas Bobby sendiri di gara-gara Instagram atau GG ini sebagai apa, Mas? Oke, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bobby. Akun Instagram saya @go4box. Saya di GG ini bertugas untuk partnership dan juga bagian produksi. Jadi kalau ada event-event segala macam, ya saya lah yang orang lapangannya bisa dibilang. Karena eventnya banyak banget ya. Dan sudah menunggu nih di tahun 2023. Amin. Oke, mungkin kita sharing dulu sama Mas Boy ya, cerita perjalanan awalnya. Kalau kita bicara tentang Instagram kan mungkin kita kenal platform yang share foto-foto gitu ya. Dan hashtag dulu ya like for like atau follow for follow. Kita kenal itu gitu ya waktu awal-awal memakai Instagram. Tapi Mas Boy sendiri menemukan gara-gara Instagram itu sebenarnya kenapa? Sebenarnya uniknya gini ya, Mbak. Ya, dulu tuh bikin hashtag gara-gara Instagram sebenarnya kan kita kalau mau posting foto kan pasti ada caption kan. Yes. Di caption tuh kita bercerita tentang apa fotonya seperti itu kan umumnya. Nah, waktu itu kepikiran bikin hashtag gara-gara Instagram adalah saya mau cerita nih, saya gara-gara Instagram bisa ketemu teman baru, saya gara-gara Instagram bisa dapat kesempatan baru, macam-macam gitu. Di situ postingannya selalu pakai hashtag gara-gara Instagram. Nah, dari situ banyak teman-teman yang follow itu izin, dia kayak Mas Boy, kita boleh nggak sih pakai hashtag gara-gara Instagram? Soalnya saya juga punya cerita nih gara-gara Instagram. Dapat pacar misalnya, gara-gara Instagram dapat kerjaan, bahkan ada yang gara-gara Instagram sampai nikah ya, Bob ya. Banyak banget gitu. Akhirnya dari situ, oh ya udah nggak apa-apa, pakai aja. Akhirnya udah sampai sekarang tuh jalan terus hashtag gara-gara Instagram. Pada akhirnya kayak, kok sayang banget ya kalau cuma hashtag gitu. Makanya mungkin kurang lebih setahun setelah bikin hashtag itu, saya bikin account @gara-gara_ig. Kenapa _ig? Karena dulu kalau bikin account Instagram baru nggak boleh ada kumpulan huruf Instagram tuh nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah dia disingkat IG aja gitu. Udah dari situ bikin @gara-gara IG. 1 tahun kemudian lumayan vakum gara-gara sibuk ngantor. Pas 2018 resign, saya hidupin lagi. Nah, dari situ udah mulai rame orang, ada ngajak kerjasama segala macem. Saya pikir ini nggak bisa sendirian nih, mesti ada tim, ada yang bantu lah istilahnya gitu. Makanya saya ngajak Mas Bobby, ada Mas Cahyo, ada Mas David, dan ada tim intinya dan ada tim tier berikutnya lah untuk produksi segala macam. Makanya ya udah sampai sekarang teman-teman taunya GGI yang
Kalau ada yang summit, nunggunya di GGI, ada challenge Instagram di GGI gitu. Oke, ceritanya unik ya, dari iseng-iseng gitu Iseng akhirnya awalnya betul. diseriusin seperti itu. Kalau dari Mas Bobby sendiri tahu gara-gara Instagram itu kapan? Apakah mungkin ya apa ya random aja ketemu atau mungkin udah kenal sama Mas Boy terus Dulu sih hanya mengagumi Mas. Waduh, mengagumi dari jauh dia. Karena kan aku juga sempat aktif juga ya sama teman-teman Instagram, sering ke Kopi Darat itu si Instamet. Akhirnya ngeliat Mas Boy itu waktu itu di tahun 2011 atau 2012 di WM Sunda Kelapa ya, waktu itu pertama kali. Nah akhirnya dari situ kita ketemu ya hanya sebatas tahu yang namanya Mas Boy lagi itu yang ini loh. Gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu saya ingin buat sesuatu juga ya izinnya juga sama Mas Boy waktu itu karena kan ya kita bilang sepuh lah ya bapak Instagram gitu lah. Jadi apa-apa Sepuh banget nih. izinnya ke bapaknya nih gitu. Akhirnya dari situ akhirnya kita pertama kali bikin event dikumpulin ya waktu itu sama Mas Boy. Kita waktu itu dikumpulin di daerah Menteng ya untuk kita bikin event WWM 2000 WWM 13 di 2016. Nah dari situ akhirnya kita kerja di sana. Akhirnya disortir sendiri sama Mas Boy. Akhirnya Mas Boy juga nawarin yuk kita hidupin GGI ini segala macam. Sebenarnya sih kayak minta tolong gitu awalnya. Gue butuh bantuan nih gitu, nggak bisa sendirian. Dan hashtag itu emang udah lama ada kan. Dari awal aku main tuh emang si gara-gara Instagram ini udah kemana-mana namanya gitu. Kan bicara tentang Instagram dulu awal-awal memang khusus di foto aja Betul. gitu. Apakah memang Mas Boy dan juga Mas Bobby punya ketertarikan ke dunia fotografi sebelumnya atau gimana tuh? Kalau aku pribadi tahu fotografi justru gara-gara Instagram. Gara-gara Instagram. Yes, sebelum ada Instagram apa sih orang kok seneng-seneng foto ya udah amat gitu. Begitu ada Instagram, ternyata serunya foto tuh di sini. Angle tuh kayak gini. Tone warna di foto tuh kayak gini. Taunya gara-gara Instagram awalnya. Makanya jadi ya apa ya bilangnya jatuh cinta sama Instagram tuh ya gitu. Jadinya lama-lama jadi jatuh cinta sama fotografi gitu. Berarti gara-gara Instagram. Gara-gara Instagram juga kan. Kalau Mas Bobby emang punya ketertarikan? Kalau aku emang dari dulu suka foto. Tapi di Instagram cari link. Cari mungkin dulu zamannya kuliah freelance segala macam. Ya kenal sama teman-teman ya di Instagram. Jadi aku dapat kerjaan pertama kali pun tentang foto itu dari Instagram. Ini cerita aslinya ya. Karena sebenarnya Instagram itu kan bisa jadi portofolio kerjaan kita Mbak gitu. Jadi kalau misalnya orang mau ada kerja sama, emang dia skillnya kayak apa sih? Bisa dilihat di Instagramnya. Iya. Ternyata fotonya kayak gini. Masuk nih sama brand kita misalnya kayak gitu udah. Jadi gitu. Sering banget kayak gitu. Sering sekali terjadi ya. Oke, menarik ya kisahnya ya, Small Listeners. Tapi mungkin Small Listeners juga punya kisah-kisah gitu ya tentang gara-gara Instagram juga boleh sharing ya. Yes, di pagi hari ini di 0812 11 12 959 atau di live YouTube kami. Mungkin sedikit sebelum kita break Mas Boy bicara tentang proses itu kan tadi Mas Boy katakan ada sempat vakum terus akhirnya fokus kembali. Sebenarnya Mas Boy melihat apa sih dari gara-gara Instagram ini kok harus dihidupkan kembali dan mungkin Mas Boy melihat salah satu hal ini kayaknya cukup potensial gitu ke depannya. Ya. Pada awalnya kan karena dulu itu hidup saya tuh kayak terbagi banyak hal ya, kerjaan, keluarga, Instagram kayak gitu-gitu kan, hobi lah segala macam. Lama-lama begitu pas ngantor itu benar-benar fokus utama hidup tuh ya ngantor sama keluarga. Udah Instagram tuh kayak udah hobi, ketemuan setiap cuma hari Sabtu doang sama teman-teman Instagram gitu kan. Pas begitu udah ada kepikiran untuk resign, pas resign udah dari situ kepikiran karena teman-teman ini setiap hari tuh apa ya cerita curhat konsultasi lah kita mau ini pengen ini gimana caranya pengen sana gimana caranya akhirnya dari situ oke deh dihidupin lagi deh nih gara-gara underscore IG awalnya kita posting tuh profil ya Bu ya iya angkat-angkat profil teman-teman Instagramer yang dia bisa dibilang hidupnya berubah gara-gara Instagram jadi 1 orang 2 orang setiap hari ada satu postingan gitu yang orang-orang kalau ngelihat ternyata si ini awalnya begini ya, ternyata ini dapat ini gara-gara Instagramnya begini ya gitu. Itu terus awalnya lama-lama udah ngembang sendiri gitu. Jadi kayak saya tuh nggak mau kehilangan feel yang saya rasain dulu sampai sekarang aku pengen ngerasain mereka ngerasain yang aku rasain juga gitu. Makanya
hopefully sustain sampai lama ya, Bu. Amin. Karena masih banyak juga cerita-cerita Yes. gara-gara Instagram gitu Betul. ya yang dimiliki masing-masing small listeners. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya, Mas Boy dan juga Mas Bobby, mungkin nanti cerita gimana sih komunitas-komunitas yang ada di daerah, karena kan antusiasnya seperti Betul. Mas Boy katakan tadi tuh sangat luar biasa, nanyain terus tiap hari, Betul. curhat terus tiap hari. Setelah ini kita akan bahas, small listeners pastikan tetap bergabung bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Setelah sukses dengan proyek ikonik seperti Beach Walk Mall Kuta Bali, FX Sudirman Jakarta, 23 Pascal Bandung, 31 Sudirman Suite Makassar, dan Hyatt Place pertama di Indonesia, One Resident Batam, serta proyek lainnya. Kini, PT Indonesian Paradise Property Tbk atau INPP The Paradise Group menghadirkan proyek terbaru di Jakarta, yaitu Antasari Place. Antasari Place adalah hunian yang terintegrasi dengan lifestyle retail area, terletak di New CBD Jakarta Selatan, tepatnya di depan Simpang Susun Antasari yang hanya selangkah menuju 5 pintu tol, serta dikelilingi gedung perkantoran dan sekolah internasional. Hanya 5 menit dari Citos, 6 menit ke stasiun MRT Fatmawati, dan 25 menit menuju Pondok Indah Mall. Dapatkan promo akbar, jaminan tersewa sampai dengan 150 juta, subsidi DP dan libur bayar sampai dengan 11 bulan. Dapatkan voucher furnish sampai dengan 90 juta. Mau tahu informasi lebih lanjut? Datang aja ke event Antasari Place Exhibition and Expo di Main Atrium Cilandak Town Square tanggal 18 sampai 20 Maret 2023. Dimeriahkan acara Beauty Class, Kid Fashion Show, and Hijab Fashion Show menyambut bulan suci Ramadan. Dapatkan pula penawaran spesial dan promo program yang menarik selama acara berlangsung. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kembali smart listeners dalam Smart Community. Hari ini seru sekali perbincangan kita, masih bersama Mas Boy dan juga Mas Bobby dari GGI alias Gara-Gara Instagram. Memulai dari sebuah hashtag gitu ya, lanjut ke akun Instagram, dan ternyata bisa mengumpulkan komunitas-komunitas di daerah ya. Ternyata antusias komunitas di daerah itu cukup tinggi ya, Mas Bobby. Betul banget, Untuk untuk Instagram ini atau posting di Instagram. Karena mereka semua mungkin itu dia, yang pertama kan komunitas itu kan dia timbul ya mungkin awal itu dari dari Jakarta itu sendiri ya, kayak gitu. Karena kita emang yang biasanya kita cuma komen-komenan di Instagram gitu, akhirnya kita cuma sharing satu sama lain segala macam. Akhirnya setiap daerah nih inisiatifnya itu dari kita nih, maksudnya dari teman-teman tuh, kayak contohnya kayak Jakarta nih, yuk kita komen-komenan doang tapi kita nggak pernah kopi darat ya, akhirnya kita buat itu semua. Nah akhirnya ketertarikan itu dilihat sama kota-kota lain gitu. Akhirnya di setiap kota bisa kita bilang adalah ya Mas Boy lah, di setiap kota tuh ada orang yang pasti yang dituakan. Akhirnya mereka untuk bikin kopdar sendiri di kotanya masing-masing gitu loh, Pak. Jadi antusiasnya sih wah luar biasa banget sih. Kemarin pun kita bikin event ya Om ya, awal tahun itu kita ada 45 kota dalam waktu yang serentak satu hari. Wow, seru banget. Dan persiapan ini kurang dari seminggu ya, Persiapannya. Karena mungkin hatinya pada di situ semua. Iya, udah lama soalnya kan pandemi kita nggak ada yang Benar. summit kan, jadi Iya. begitu ada serentak, wah udah seneng banget.
Itu hampir setiap kota minimal 50 tuh pasti ada. 50 Ya. orang. Yang paling banyak Surabaya, Jakarta tuh Surabaya. banyak, 300-an. Oke. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya komunitas di daerah itu range usianya tuh berapa sih Mas? Apa memang bervariasi? Bervariasi sih Kak. Bervariasi. Bahkan dari umur SMA juga udah ada kali SMA? yang 15 tahun ya. SMP pun ada sih. SMP bahkan ya. Oke. Sampai yang paling tua ya range 50-an sampai 60-an masih ada yang 60-an ikut juga kan. ada yang ikut. Oh, oke. Gitu. Ketertarikannya cukup tinggi ya. Iya. Karena kan kita nggak ada pembatasan. Yes. Iya. Harus minimal umur segini nggak juga. Nggak ada persyaratan ya. Karena based on dari ya hobinya apa, foto, bikin video, ya udah datang. Bahkan kita tuh kalau saya pribadi kalau datang Insamit malah justru lupa foto karena kebanyakan ngobrol. Iya. Iya. Karena ketemu Sharing. ketemu juga yang akhirnya ternyata yang waktu itu komen ini orangnya gitu. Seru banget pokoknya. Iya. Akhirnya pertemuan di dunia maya bisa terrealisasi di dunia Yes. nyata gitu. Mungkin cerita sedikit ada pengalaman seru nggak dari pertemuan dengan komunitas? Mungkin Mas Boy juga udah sering ke komunitas di daerah Ya, kah? ya. Ada cerita unik nggak sih Mas? Wah, Cilonik banget. Yang paling unik deh. Tapi sebenarnya gini, awalnya tuh kenapa teman-teman di daerah bisa tiba-tiba muncul Iya. di oke lah kita bilang kota besar udah pasti Surabaya, Bandung, Jogja udah pasti ada. Tapi kalau Tulung Agung, mungkin Kediri Oke. atau Tuban, siapa yang pernah dengar Iya. gitu? Banyak ternyata gitu. Karena mereka tuh awalnya curhatnya begini, Mas Boy, aku pengen deh ke Jakarta foto-foto gitu. Loh, wah, kenal musik Jakarta, emang tempat kalian nggak ada? Ada sih, tapi kan nggak ada ini. Kenapa nggak kota kalian yang orang-orang nggak tahu kasih tahu ke kita? Akhirnya mereka berani posting, ada pantai yang cantik banget yang nggak cuma Bali gitu. Pantai orang kita nih Bali, Lombok, tapi ternyata di ujung-ujung di pelosok-pelosok tuh ada pantai, ada air terjun segala macam yang akhirnya sekarang mereka sendiri udah bisa viral sendiri gitu kan. Apalagi sekarang ada Reels kan. Yes. Wah, itu kita lihat ini di mana gitu kan, kita jadi tahu gitu. Akhirnya dari situ mereka pede, dan teman-teman yang di luar kota mereka pun kalau main ke sana ya udah dirangkul, diajak nih lo tempatnya gitu. Pun kebalikannya kalau mereka ke Jakarta kita ajak, ya kita hunting ke sini gitu. Oke. Jadi makin saling berbagi, Saling jadi berbagi. berasa Bagi banget. informasi jadinya Betul. ya. Iya sih, karena memang ada momennya ya, itu tahun berapa memang Instagram tuh penuh kayak tempat-tempat hidden gem lah Yes, sekarang yes, gitu itu ya. dia. Yang berbau alam, ini di mana. Percaya nggak percaya, Labuan Bajo itu orang dengar gara-gara Instagram. Oke. Sekarang gini, sebelum ada Instagram, Ah. orang mau lihat pantai atau liburan kalau nggak Bali, Lombok. Yes. Tidak ada yang tahu Labuan Bajo. Mungkin tahu beberapa dari jurnalis apa, tapi nggak ada yang into banget gitu. Begitu muncul di Instagram, ini di mana gitu? Ini Indonesia, ini Labuan Bajo, caranya gimana? Akhirnya dari situ muncullah trip-trip kecil dulu, terus losmen kecil. Sekarang kalau kita ke Labuan Bajo sudah ada mall, sudah ada macam-macam gitu. Gitu. Itu yang kadang kita mikir, wah ini gara-gara Instagram bisa ngasih tahu Indonesia ke pelosok dunia, seluruh dunia bahkan gitu. Nggak cuma antara komunitas doang, tapi semuanya gitu. Ya, karena kekuatan sosial media tadi ya, Mas Boy. Ya. betul. Kalau dari Mas Bobby mungkin ada pengalaman menarik gitu. Pengalaman menarik untuk komunitas di daerah itu, ya itu dia pas kita apalagi WWIM ya. Kalau WWIM itu kan, itu antusiasmenya luar biasa banget. Jadi emang bahkan tuh teman-teman yang di daerah mana tuh kayak tadi Mas Bobi bilang Tulung Agung, kayak kita buat di Bromo ya waktu itu. Iya. Itu teman-teman dari Bandung, teman-teman dari ya sekitaran Bandung, mereka motoran tuh bareng Wah, gitu. oke. Iya. Jadi emang mereka tuh nanya, ada orang berarti nanya mau kemana Mas? Oh, ini kita mau ke acara WWM di Bromo. Oh yaudah akhirnya mereka Bareng. bareng gitu. Itu loh, mungkin pengalaman-pengalaman itu sih Iya, yang kita jadinya yang tadinya kita nggak kenal siapa-siapa ya gara-gara Instagram, kita di jalan pun kita bisa kenal satu sama lain gitu loh Pak. Itu sih pengalaman yang luar biasa sih kalau menurut aku. Oke. WWIM tadi. WWIM tadi, Aha. WWIM tadi. WWIM itu apa Mas sebenarnya? Nah, Mungkin listeners jelasin. pada bingung tuh. Ini kegiatan apa Nah, sih? jadi WWIM itu sebenarnya World Wide Summit. Oke. Jadi World Wide Summit itu adalah bisa dibilang lebarannya anak-anak Instagram. Iya. Itu sebenarnya dulu pada tahun 2016 ya, community itu yang masih ada ya, maksudnya hashtag community first itu masih ada di Instagram. Dan Instagram itu selalu membuat si World Wide Summit ini gitu, setiap tahun ya. Iya. Di bulan Oktober, di awal Oktober yaitu pas Instagram ulang tahun. Nah disitulah
kita merayakan itu semua gitu. Jadi kalau di Indonesia itu sendiri, WM itu tuh kita tentuin tempatnya. Jadi kayak kemarin itu terakhir kita bikin di Bali, terus habis di Bali sebelumnya kita bikin di Gumuk Pasir, Jogja, habis itu Bromo, dan sebelumnya Taman Mini juga pernah, terus di GBK juga pernah. Nah kita sih rekor yang paling besar itu ada di GBK Om ya. Di GBK itu kita open GBK itu sekitar 2.500 orang yang hadir. 2.500 Dan masih rekor terbanyak di terbanyak itu tahun berapa Mas? 2016. 2016. Oke. Berarti tiap negara juga sebenarnya membuat gitu ya. Dulu iya. Dulu iya, sekarang udah sudah. Iya bisa dihitung dengan jari lah yang masih ada tuh sedikit. Kalau dulu serempak seluruh dunia. Dengan tanggal yang sama. Iya. Oke, berarti ternyata passion masyarakat Indonesia kan Instagram tuh besar banget ya Mas. Sebenarnya besar banget ya. Gede banget gitu. Oke. Nah, setelah WWIM mungkin ya yang mengumpulkan banyak komunitas gitu ya, atau mungkin ya kita bisa bilang teman-teman yang antusias gitu dengan Instagram. Kalau dari teman-teman daerah sendiri punya nggak sih menurut atau mungkin penglihatan Mas Bobby kegiatan-kegiatan masing-masing gitu, apakah hangout bareng atau mungkin photoshoot bareng gitu, hunting bareng? Itu masih ada sih kan, kalau di ya? setiap daerah yang maksudnya mereka bikin agenda sih. Mungkin kayak di daerah-daerah timur gitu kan, mungkin dia setiap minggunya dia bikin biasa sesi foto nih dalam minggu ini temanya apa. Gitu. Ataupun mereka juga biasa teman-teman di Instagram di kota-kota lain itu juga kerja sama-sama instansi atau sebuah brand-brand gitu yang brand-brand tersebut atau instansi tersebut masih membutuhkan komunitas ya. Okay. Gitu. Masih banyak sih aktivitinya sih. Okay. Dan kekuatan komunitas sendiri menurut Mas Boy kalau bicara tentang dalam Instagram sendiri itu gimana nih Bapak Instagram, mungkin boleh jawab ya? Sebenarnya kekuatan komunitas sampai kapanpun itu masih besar ya. Untuk keperluan buat brand, buat promo segala macam itu masih kepake banget karena kekuatan word mouth to mouth itu kan gede banget ya. Jadi kayak mau kemana, mau ke acara ini, ikut semua gitu. Dibanding dengan yang cuma promo gede-gedean gitu kan, kita nggak terlalu bisa lihat. Tapi kalau dari komunitas, satu komunitas kecil ketemu komunitas kecil lainnya, ketemu lagi lama-lama jadi komunitas besar. Itu dan kalau kita bisa bikin sesuatu yang rutin yang tadi dibilang itu, mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali, itu mereka pasti akan nyari terus tuh. Kayak apa ya istilahnya? Ya bukan nagih sih, tapi kapan lagi nih? Kangen betul. Ya. Apalagi sekarang setelah pandemi kita 3 tahun nggak ada Instamit. Wah itu, waduh mantap banget tuh, kangennya kapan lagi ya begitu ketemu pelukan gitu finally gitu. Seru banget pokoknya deh. Yes. Tapi pasti kayaknya udah ada target lagi nih tahun ini ya, dilaksanakan di mana, planningnya mungkin lagi berjalan, tapi ada ya, masih dikit kayaknya. Oke, nanti kita akan sharing lagi ya Mas Boy dan juga Mas Bobby bicara tentang Instagram, kan sekarang juga udah agak beralih nih ya ke video. Apakah gara-gara Instagram ini juga sekarang coba lagi nih ke video atau gimana? Mungkin boleh sharing pengalaman teman-teman juga. Silakan kalau Anda masih ingin sharing soal serius di 0812 11 12 959. Kita jeda saat, tetaplah bersama. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021 633 7783
atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Masih bersama Ardi Juwana, sponsors Mas Boy dan juga Mas Bobby dari Gara-Gara Instagram. Kembali sharing-sharing ya tentang satu, apa kita bilangnya ya, bukan komunitas ya, tapi justru menggerakkan komunitas. Satu platform yang cukup unik gitu, di mana teman-teman ini punya campaign dan juga mungkin membantulah teman-teman juga bisa lebih menyalurkan hobi kali ya, betul. Mas Boy dan juga Mas Bobby. Tapi bicara tentang menyalurkan hobi, mungkin awalnya dulu kita kan kenal Instagram ya hobi untuk motret aja Foto, gitu ya, ya. foto yang mungkin ya sangat teknikal lah gitu ya. Sekarang kan ya ada tipografi katanya Yes. gitu ya. Terus juga sekarang ada reels, ada Ada reels, video iya. yang video singkat-singkat yang estetik gitu katanya. Mas Boy melihatnya ini gimana nih Mas? Perkembangan zaman sih sebenarnya. Karena sebenarnya setiap platform itu kan pasti berkembang ya, mereka punya fitur baru lah, setiap hari atau setiap bulan itu pasti ada aja fitur-fitur baru yang diperkenalkan kepada usernya gitu kan. Nah, kita sebagai user, sebagai pengguna yang baik dan benar, mau nggak mau kan harus ngikutin perkembangannya mereka juga gitu. Nggak suka boleh gitu, tapi paling tidak kita bisa berbaur lah, nyobain gitu. Kayak tadi Mbak bilang di Gara-Gara Instagram tuh apakah juga beralih ke video kah atau gimana ya, kita pasti ada juga konten-konten yang pakai video atau reels tapi fotonya tetap jalan gitu. Kalau dulu kan kemarin ada bilang Instagram berubah nih, semuanya video yang foto akan dihilangkan gitu. Ternyata kan ya dua-duanya masih bisa dipakai lah istilahnya gitu, dan masih bisa berguna banget lah. Oke, kalau dari Mas Boy sendiri melihat teman-teman dari komunitas tuh gimana? Apakah antusias juga sama video sekarang? Iya, antusias dan banget sih, dan Banget pastinya ya. mereka sekarang lebih ke upgrade skill ya sih. Jadi mau nggak mau tuh mereka dari secara teknis kan, ya mungkin kan kalau misalkan sampai kapanpun foto mulu kan orang juga nggak berkembang ya. Yes, Mungkin yes. ya udah segitu-segitu aja. Tapi dengan adanya dia mengeluarkan video atau reels, jadi teman-teman komunitas tuh bisa merubah otak lagi nih, gimana sih agar brand tertarik sama gue, sama saya gitu kan. Ya udah mau nggak mau tuh mereka masing-masing harus upgrade skill gitu sih. Bahkan kontennya juga sekarang kalau kita notice ya, kalau di reels tuh ada konten yang before after gitu. Jadi dari video kita foto pohon ini nih, hasilnya foto. Hasilnya gimana? Ya kan, awalnya video tiba-tiba jadi foto gitu kan. Gimana kreativitas teman-teman aja gitu, nggak melulu selalu video, nggak melulu selalu foto gitu. Oke. Tapi ada nggak sih mungkin Mas Boy dapat cerita gitu dari teman-teman yang kayaknya pengen sih ikutan gitu ya, share-share gara-gara Instagram gitu. Tapi kayaknya skill fotoku tuh masih jelek banget gitu. Banyak ya? Banyak kok. Banyak. Itu gimana Mas? Untuk mungkin teman-teman yang mendengar juga, kayaknya pas lihat-lihat Instagram, kayaknya keren-keren, tapi kok foto-foto yang mungkin dilihat di akun ini jadi bikin Minder. minder gitu, gimana tuh Mas? Banyak kok yang kayak gitu, tapi biasanya kalau mereka reach out ke kita, itu kita pasti jawabnya, loh nggak melulu kok gitu. Jadi kalau memang penasaran, kalau ada acara Instagram datang aja ketemuan. Kalau memang nggak ada yang kenal, deketin kita, ngobrol sama Boy, sama Bobby, sama teman-teman panitia lah istilahnya gitu. Kita pasti ajak ngobrol gitu. Kalian mentoknya di mana nih, susahnya di mana? Misalnya ada yang bilang, Mas Boy, ini kita pengen ikutan foto-foto tapi kita cuma pakai handphone doang nih, nggak punya kamera kayak gitu tuh, teman-teman kameranya gede-gede, kamera mahal lah istilahnya. Di situ biasanya saya yang lebih aktif nih, ngasih tahu. FYI itu 80% foto di feed-nya Boy lagi pakai handphone. Jadi biar mereka yang masa sih gitu kayak jadi tahu gitu. Mereka jadi yang muncul lah kepercayaan dirinya gitu. Nggak mesti, kalau foto bagus itu kan bisa dibikin gitu. Tapi kalau misalnya gadget yang bagus itu ya nggak mesti gitu. Karena ada pernah quote aku baca itu,
kamera yang paling bagus adalah kamera yang kalian punya. Oke. Gitu. Nggak melulu, wah mesti beli yang puluhan juta nih, Iya. mesti ngutang pinjol lah. Yang penting kan skillnya bukan gadgetnya Benar. gitu loh. Yes. Kalau dari Mas Bobi, mungkin Mas Bobi ini kayaknya lebih antusias sama fotografi kan dari awalnya. Gimana Mas, kalau masalah alat itu emang masalah banget gak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau alat itu bukan alatnya sih, ada cost tuh man behind the gun. Oh, Yes. oke. Itu saya sebenarnya di balik Yes. layar itu gitu kan. Sebenarnya foto bagus itu relatif bener yang kata Mas Bobi bilang ya. Yang penting gimana kita cara mempresentasikannya, gimana caranya kita ngasih tahu juga ke orang-orang gitu kan, cara kita presentnya gitu. Ya sebenarnya alat sih nomor 2 lah. Ya. Kalau menurut aku. Yang penting taste-nya dari Taste. seorang fotografer itu dilihat dari taste-nya sih Oke. sebenarnya. Gitu. Mungkin tips untuk naikin taste fotografi ataupun mungkin videografi itu gimana sih caranya? Mas? Sebenarnya satu referensi juga harus Referensi. Referensi. Oke. penting ya, maksudnya referensi dari platform lain kayak Pinterest segala macam. Ya. Terus berikutnya sama yang kedua tuh banyakin relasi sih ya tadi ya, maksudnya keluar dari sosmed, maksudnya ketemu teman-teman yang di bidangnya sama, Iya. jadi kita sekedar sharing mengenai ada update apa nih foto yang baru tuh sekarang seperti apa sih, Trennya kayak apa? kayak transisi teknis video yang baru tuh kayak gimana sih. Nah, itu juga sharing-sharing tuh diperbanyak, sama yang pastinya sih pengalaman ngambil job ya, maksudnya udah dibilang job foto itu kan pasti kan berbeda-beda tuh Kak di setiap yang kita ambil Iya. gitu kan, tuh pasti kita dapat ilmu baru. Itu aja sih paling kalau tipsnya ya kalau dari aku ya. Oh, 3 tips oke. itu ya. 3 tips yang bisa Anda ikuti. Oke. Tapi kalau bicara tentang fotografi gitu, kalau dulu kan kita lihat kayak ada musiman gitu ya, Mas Boy ya. Kayak human interest Yeah. semua. Terus mungkin lagi arsitektur banget. Minimalis gitu Minimalis, kan. apakah sekarang tuh masih tren gitu yang seperti itu, atau sekarang udah apapun kayaknya dilahap gitu sama penonton Instagram? Yang jelas tren itu masih ada, tapi balik lagi tren itu adalah pilihan. Oke. Kadang kita interestnya beda nih, kalau misalnya ada orang yang suka banget foto makanan nih, pasti dia cari referensinya tadi orang-orang yang suka foto makanan Iya. atau foodies lah kayak gitu-gitu. Nah itu nggak mesti ngikutin tren, tapi kalau aku kasih saran sih kalau bisa kalian yang bikin tren itu sendiri muncul gitu. Bikin sesuatu yang berbeda, tapi yang nggak beda banget gitu, tapi yang nge-tweak dari misalnya foto makanan dikolaborasikan dengan fotografi jalanan gitu, fotografi gimana ya bikin gitu. Siapa tahu dari situ orang jadi yang wah ternyata bisa ya, mereka jadi ngikutin kalian Nah, gitu. itu ya. Jadi menciptakan tren. Yes. Kalau dari Mas Bobi mungkin Kalau Udah untuk masalah tren sih ya sering berjalannya waktu mau nggak mau kita si pelaku harus ngikutin sih kan. ya. Karena untuk juga apa yang namanya ya, bisa dibilang ya untuk upgrade diri kita lah gitu. Makanya tren-tren ini ya sebenarnya kalaupun ada tren yang terbaru kita mau nggak mau ngikutin, dan tadi juga Mas Boy juga bilang kita menggabungin antar tren itu juga perlu sih. Maksudnya kenapa enggak kita bikin sudut pandang yang baru gitu dari sebuah foto atau video gitu. Tapi kalau tren lebih ke kalau foto mungkin ya gitu-gitu aja, tapi untuk video reels itu yang Itu banyak yang banget banget itu. ya. Karena trennya misalnya reels ngapain nih, ya kita bisa ikutin dengan gaya kita Iya. gitu. Pakai apa namanya sound musik-musik yang lagi tren Hit apa sekarang. gitu. Iya. Itu sih yang harus diikutin. Template-nya, Yes. Gitu ya, itu kan wah. Butuh mata yang jeli Yes. juga ngeliatin tren gitu ya. Oke, dan mungkin sebelum kita break lagi nih, Mas Boy dan juga Mas Bobi, banyak nggak sih teman-teman yang mungkin pengen belajar lebih dalam sama kalian gitu mengenai teknik-teknik, terus juga mungkin sense Ya. tadi ya, sense fotografi, karena kan kita bisa lihat tuh satu foto itu ada nyawanya atau enggak itu Ya. bisa kelihatan gitu ya. Ya. Gimana kalau dari Mas Boy? Sebenarnya banyak banget teman-teman yang datang ke kita, entah itu cuma konsultasi atau nanya simpel cara edit foto kayak gitu, itu banyak banget. Tapi alangkah baiknya kalau semisalnya dari kita ada acara nih Summit ngumpul-ngumpul, itu datang deh gitu. Jadi biar ngasih taunya kan kalau face to face lebih enak gitu, dan kita bisa langsung gini loh caranya gitu, itu enak banget. Kalau cuma by DM atau WhatsApp kan kayaknya Kurang mungkin ada informasi yang miss di dia atau ya. di kita gitu. Lebih baik kalau ada waktu ketemu bareng, ayo deh mendingan ketemu gitu. Kalau dari Mas Bobi? Itu banyak juga sih, maksudnya teman-teman
nanya-nanyain ke kita ya, maksudnya pakai teknis foto segala macam. Kita juga waktu itu juga pernah buat kelas ya, Om. Yeah. Kita buat kelas juga. Itu juga salah satu sih, maksudnya untuk menjawab lah apa dari yang teman-teman butuhkan di situ. Oke. Terus berikutnya itu ya tadi kita ketemu secara in real life, kita ada agenda kopdar. Oke, yang mereka tanya ya udah kita jawab di tempat untuk kita praktekin secara bersama-sama. Gitu. Oke, jadi lebih seru ketemu ya Iya, sebenarnya betul. ya. Oke, nanti kita cerita tentang Instamit ya. Iya. Dan kemarin terbaru di MRT ya, terowongan Oh MRT iya, ya. betul. Itu juga cukup unik ya, kalau udah ngepoin ya. Cukup unik yang lagi dibangun di depan ya. Betul. Oke, nanti kita akan sharing juga sama listeners mengenai apa aja sih sebenarnya yang dilakukan dalam apa ya activity Instamit ini. Apakah cuma foto-foto doang atau ada kopdar-kopdarnya juga, ngobrol-ngobrol santai sama Mas Boy, Mas Bobby atau tim gitu ya. Kita akan bahas untuk sesi terakhir. Pastikan tetap bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Ke distract sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing, tapi kalau udah jadi kecanduan itu yang bahaya. Dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM @radiosmartfm. Mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas, justru kita harus naik kelas. Tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko. Sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan. Sekali lagi @radiosmartfm. Bukan mengelola kegiatan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya. Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Masuk di sesi terakhir Smart dalam Smart Community hari ini, di hari Sabtu, Audrey Joanna, Mas Boy dan juga Mas Bobby masih mengudara baik di live YouTube kami dan juga di aplikasi Jokes serta di on air Radio Smart FM. Oke, tadi udah sering banget disebut Instamit gitu ya. Kalau tadi kan ada WWIM. Ya. Ini beda nggak sih sebenarnya? Ini siapa nih? Ke Mas Boy. Beda. Mas Boy, silakan. Kalau sebenarnya WWIM tadi kan Worldwide Instamit itu adalah acara yang diinisiasi oleh Instagramnya langsung. Jadi Instagram tuh encourage semua usernya untuk keluar dari handphone untuk ikutan Instamit di seluruh dunia di waktu yang sama. Tapi kalau Instamitnya adalah Instamit itu kayak teman-teman komunitas pasti tahu nih namanya kopi darat gitu. Kita punya hobi yang sama, visi yang sama. Ya kita ketemuan yuk di kafe atau hunting bareng. Nah, itu Instamit kalau untuk anak-anak Instagram. Kata lain dari kopi darat kalau buat teman-teman komunitas. Nah, Instamit itu bisa kapan aja, bisa siapa aja dan berapa orang pun terserah, kayak cuma bertiga duduk di coffee shop juga bikin hashtag Instamit coffee shop apa gitu, nggak apa-apa, itu boleh gitu, bisa bebas banget gitu. Sedangkan kalau yang WWM tadi itu adalah acara Instamitnya yang tahunan untuk skopnya lebih besar lah kayak gitu. Kalau di daerah gimana, Mas? Apakah banyak juga yang melakukan Instamit ini atau justru ini fokus di teman-teman di Jakarta atau? Untuk Instamit ini sebenarnya di seluruh Indonesia sih. Maksudnya itu berlaku untuk di seluruh Indonesia ya. Nah, tapi kalau si WWM itu berlaku untuk seluruh Indonesia, tapi ada satu yang tempat untuk terfokusnya di situ, di salah satu tempat yang kita tentukan gitu. Yes. Dan kalau ngelihat apa ya, antusias teman-teman mengikuti Instamit ini gimana tuh, Mas? Apakah? Di daerah juga banyak, ya? bahkan lebih dibilang di Jakarta tuh lebih jarang dibanding teman-teman yang di daerah gitu. Kayak Jakarta mungkin bisa dibilang sebulan sekali aja udah alhamdulillah gitu. Mereka tuh yang seminggu sekali gitu. Ada yang mereka lompat dari yang dekat-dekatan tuh, misalnya dari Kediri lari ke Surabaya, ke Tuban, kemana gitu. Itu dalam satu minggu yang sama gitu. Itu udah kita nggak ada ikut campur gitu. Mereka cuma laporan aja, Mas Boy kita mau di Instamit di sini, doain. Oh iya, oke gitu. Benar-benar nggak harus ada kita ngikut di sana. Iya, betul.
Jadi kita terima report aja kan. Iya. Jadi Oke. kalau teman-teman yang ada yang di luar Jakarta, oh yaudah nih kita mau buat di sini, oh yaudah. Iya. Berapa orang yang hadir gitu kan. Atau sebelumnya mereka kan bisa punya announcement kan gitu, Iya. Mas Boy kita minggu depan mau ada summit di sini gitu. Oh ya kabarin kita, nanti kita bantu posting biar teman-teman yang di kota itu Bisa ikutan Ah. gitu. Biar Oke. lebih rame lah ya. Rame. Gitu. Iya. Jadi apa ya? Teman-teman membantunya dari posting, Yes. share, Yes. publishing Betul. gitu ya. Oke, kalau aktivitasnya sebenarnya apa aja yang dilakuin Banyak kalau lagi banget. summit itu? Tapi sebenarnya umumnya tuh adalah hunting ya, hunting Hunting foto. foto. Jalan Hmm. dari satu titik ke titik berikutnya lalu balik lagi atau kemana gitu, itu hunting foto biasanya. Tapi berjalannya waktu itu kita bisa tap in kemanapun. Ada yang seminar atau workshop fotografi, workshop makanan, apapun itu. Jadi kayak misalnya awalnya hunting, endingnya kita workshop, atau workshop dulu, habis itu hunting, nanti ada challenge foto, jadi ada hadiahnya, ada giveaway, ada sama acara musik juga bisa gitu. Itu macam-macam. Tapi umumnya adalah lebih ke hunting foto kalau Instamit. Dan kalau kita sih mikirnya lebih ke silaturahminya gitu. Karena kalau udah Instamit tuh seneng banget ketemu temen yang kita kenal sudah lama, udah komen-komenan, udah follow-followan, tapi nggak pernah ketemu. Once kita ketemu seneng banget kan. Iya Dan dong. itu yang mungkin teman-teman yang bukan Instagramer gitu belum tahu rasanya gitu, ngapain sih kalau sampai peluk-pelukan gitu ya mereka nggak ngerti tahu rasanya gitu. Kita kan udah lama follow-followan, ternyata ini orangnya gitu. Itu seru banget kalau misalnya dan sering terjadi gitu loh Mbak, kayak oh ternyata ini logo Forbop gitu. Sedangkan kan kadang orang kalau kenalan nama asli kan, misalnya Fadli gitu, oh iya Fadli, saya nggak kenal namanya Fadli, tapi begitu tahu Instagramnya apa, Go Forbop gitu, oh gitu. Jadi kayak punya dua nama Yes, gitu kan betul. ya. Oke, unik ya. Dan pastinya juga dalam proses aktivitas ini kan kreativitas teman-teman lah yang menyelenggarakan gitu. Ya. Pembelajaran yang disampaikan juga berarti terkait teknis foto juga kalau misalnya memang ada kelas-kelas. Salah satunya. Salah satunya ya. Aha. Selain itu apa lagi sebenarnya? Selain itu sih banyak juga kalau misalkan kita buat talk show tadi ya kak ya, lebih tepatnya tuh tema-tema yang kita angkat tuh nggak melulu soal teknis foto sih, tapi juga ada kita mengangkat caranya branding di Instagram itu seperti apa. Ya. Terus habis itu kita juga belajarin how to make a content di Instagram tuh yang sekarang lagi oke banget nih. Yes. Apa sih kontennya? Ya. Gitu, macam-macam sih. Terus kita belajar juga yang namanya ads, Instagram Yes. ads. Kita juga kasih itu juga di talk show gitu. Jadi nggak melulu tentang teknis fotografi sih. Dan pun pesertanya juga bisa luas, nggak harus Instagramer aja. Iya. Jadi ada pelaku UMKM juga, pelaku bisnis juga, kayak kadang PR hotel yang sering banget. Oke. ya. Kita waktu tour 2019 terakhir sebelum pandemi, 13 kota kita tour, itu hampir setengahnya pesertanya pelaku bisnis. Pelaku bisnis. Yes. Jadi ada PR hotel, restoran, UMKM gitu. Yang anak-anak Instagramersnya tuh ya setengahnya lah istilahnya gitu. Karena apa yang kita bawa saat kita tour itu ya kayak tadi Mas Bobi bilang, apapun kita bahas gitu loh, nggak harus melulu soal foto atau video gitu. Karena kan di Instagram ya macam-macam, kita bisa branding lewat Instagram, kita bisa jualan di Instagram, kita bisa macam-macam gitu. Sekarang udah kita cari apa di Instagram juga bisa gitu. Platformnya jadi kita bisa maksimalin lah Yes, semua fitur-fitur betul. yang ada di Instagram ya, supaya juga bisa jadi cuan siapa tahu gitu ya. Oke, nah bicara tentang Instamit lagi, pasti kan ada pemilihan tempat-tempat untuk hunting foto terunik yang mungkin Mas Boy dan Mas Bobby pernah ikutin gitu ya. Itu yang kemarin di Kemarin Tunnel itu sih. MRT sih. Itu Harus apa bener. tuh Mas bedanya? Karena kan cukup nggak banyak orang yang bisa ke Iya. situ Betul, gitu ya. kan. Jadi sebenarnya kita sama teman-teman di MRT tuh ada beberapa teman di MRT emang udah kenal sama kita dan dia juga Instagramers gitu. Pas kita ngobrol santai, ketemuan ngobrol, seru kali ya, ini kan MRT lagi ada mau fase 2, fase 3 gitu kan. Tunnelnya tuh bagus banget kalau di foto gitu. Mau nggak kalian masuk gitu? Ya mau lah gitu. Terus kenapa kalau cuma kita aja? Boleh nggak teman-teman yang lain masuk itu semua di summit gitu? Wah seru sih kalau ratusan orang masuk gitu. Tapi ya nggak mungkin gitu. Boleh sih tapi dibatasin gitu. Oh gimana? Ya udah kita bikinin summit aja, tapi pesertanya dibatasin. Kita bikin challenge, pemenangnya masuk ke tunnel bareng teman-teman MRT dan dari GGI gitu. Dan itu memang itu yang paling unik sih.
meskipun ya banyak lah tempat-tempat unik untuk Insamit. Kita pernah Insamit di pesawat, kita pernah Insamit di gunung, di pantai, di tengah hutan, wah macam-macam. Tapi kemarin di tunnel itu jatuhnya eksklusif banget gitu. Meskipun tempatnya pembangunan belum jadi, tapi kan ya itu nggak semua orang bisa masuk. Berarti udah dapat banyak stok foto nih kayaknya Mas. Kalau Mas Bobi sama sih, MRT. crossover sih MRT sama ya sih GBK ya. GBK juga iya, karena kan rame ya. paling ramai sedunia itu masih GBK. Kan gua GBK kan berapa duit ya Kak? Itu mahal. Benar. Kita pun dulu riset ya Bob, itu mau sewa GBK berapa aja, coba dia tanya gitu. Kalau nggak salah 160 juta untuk 3 jam kurang lebih ya. 3 jam. Untuk 3 jam aja. Iya. Terus kemarin orang-orang kan pasti nanya, kenapa kalian bisa masuk gitu? Itu mahal banget gitu. Ya ceritanya panjang sebenarnya. Intinya gara-gara mereka mau renovasi buat Asian Games. Oh iya. Gitu. Tapi syaratnya banyak sekali, nggak boleh bawa brand, nggak boleh bawa bendera partai segala macam, nggak boleh ngerusak, macam-macam deh pokoknya. Ya udah syarat-syarat gitu kita iyakan. Alhamdulillah lancar. Oke, menarik ya. Yang MRT tadi sih aku. Wah. Pengen kan masuk? Oke. Seru banget ceritanya, kita nggak kerasa sudah hampir 1 jam nih sharing-sharing. Tapi yang pasti cukup menarik gitu ya. Gara-gara Instagram. Mungkin kita nggak pernah pikirin, Mas Boy juga mungkin nggak pernah pikirin bisa sebesar ini, bisa se-impactful ini gitu ke berbagai masyarakat seluruh Indonesia. Harapan mungkin dari teman-teman ke depannya dari hashtag tadi, ke depan tuh inginnya jadi seperti apa? Silakan mungkin Mas Boy. Ke depannya sebenarnya buat teman-teman smart listener yang pasti punya Instagram. Yes. Pasti semuanya. Sekarang udah bilang gini, siapa sih yang nggak punya Instagram gitu kan? Semua pasti punya, mau dipakai, mau aktif, mau nggak aktif, semuanya pasti punya gitu. Harapan ke depannya sih gunakan Instagram sebaik-baiknya. Kalau misalnya nggak mau ya jangan digunakan untuk in the wrong way lah istilahnya gitu. Karena dari Instagram itu udah banyak contohnya orang-orang menjadi sesuatu, punya sesuatu gara-gara Instagram. Karena mereka aktif menggunakannya dengan cara yang benar gitu. Nggak melulu pakai komen-komen aneh, bikin akun palsu untuk ngejelekin orang. FYI itu bisa ketahuan loh. Gitu. Jangan sampai kayak gue nggak suka sama Bob, bikin akun palsu terus langsung caci maki Bob, itu pasti ketahuan. FYI gitu. Jadi gunakanlah platform Instagram sebaik-baiknya dan pede aja, jangan terlalu nggak pede kalau melihat orang bisa gini gue nggak bisa gitu. Yakin pasti bisa. Banyak contohnya. Kalau mau belajar gitu ya. Oh, dari Mas Bobi gimana harapannya ke depan Mas? Aku beda lah sama kayak Mas Bobi, gunakan Instagram kamu sebaik-baiknya karena proposal yang terbaik dalam hidup lu tuh dari sosial media. Iya. Sama satu lagi, semoga Instagram cepat-cepat beranak lu. Ya, semoga masih bisa terus mengimbangi media sosial lain ya. Karena banyak cerita juga media sosial lain juga berguguran. Tapi yang pasti kalau digunakan dengan baik pasti akan terus berlanjut. Gitu. Jadi yang mungkin small listeners ingin belajar gitu ya untuk lebih aktif mungkin foto ataupun video atau bikin konten, nggak apa-apa, coba terus gitu ya. Dan pastinya mungkin boleh follow gara-gara _IG gitu ya untuk tahu kegiatan-kegiatan Summit terbaru. Mungkin teman-teman belum pernah ikut juga boleh ya Mas ya. Boleh banget pokoknya. Jangan kelewatan juga, mungkin ada momen seperti masuk ke tunnel MRT lagi. Kita berdoa bersama semoga ada kesempatan kedua gitu dari tim MRT gitu ya. Tapi yang pasti thank you Mas Boy dan juga Mas Bobi, sharingnya sangat seru sekali. Salam juga untuk teman-teman di daerah mungkin kalau berkunjung ya. Semoga terus bisa menghasilkan karya-karya yang ciamik untuk menyegarkan timeline Instagram kita masing-masing. Kalau begitu kami pamit small listeners, kita akan jumpa di Sabtu depan dengan program-program menarik, pastinya komunitas-komunitas menarik juga yang kami bahas setiap Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10. Audrey pamit, sampai jumpa dan happy weekend. Bye. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.